Oke, selamat siang. Saya akan mencoba menyelesaikan latihan yang sudah saya berikan. Rata-rata sudah benar dalam memasukkan pada tablo pertama. Nah, selanjutnya untuk tablo kedua, prosesnya saya ulang. Di sini pada tablo pertama, nilai CJ dikurangi nilai CJ adalah 8, 9, 4, 0, 0, 0. Dari semua nilai CJ dikurangi CJ untuk menentukan kolom kunci itu dipilihlah nilai CJ min CJ yang paling besar. Di sini yang paling besar adalah 9 pada posisi kolom variabel X2, maka ditariklah ke atas. Saya beri warna kuning ini. Selanjutnya setelah ketemu kolom kunci, maka kita dapat menentukan BI per AIK nya. Di sini BI per AIK yaitu BI dibagi elemen-elemen pada kolom kunci, yaitu 2 dibagi 1 hasilnya 2, 3 dibagi 3 1, 8 dibagi 6 hasilnya 8/6. Nah, dari ketiga nilai BI per AIK ini, pilihlah nilai BI per AIK yang paling kecil untuk mendapatkan baris kunci. Nah, di sini dari tiga nilai yang paling kecil adalah nilai 1. Pada nilai 1 saya beri warna sampai di posisi X1. Ternyata baris kunci pada posisi variabel basisnya adalah B. Nah, di sini setelah ketemu kolom kunci dan baris kunci, terdapat satu titik potong pada entry 3. Nah, ini yang akan menjadi satu utama. Nah, ini posisi baris kedua. Maka tablo keduanya adalah yang hasil perpotongan kolom kunci dan baris kunci ini saya ubah menjadi 1, maka baris 2 baru itu sama dengan 1/3 kali baris 2 lama. Oke, 1/3 kali baris 2 lama. Posisi ini 1/3 dikali 3 berapa? 1. Nah, posisi ini itu adalah 1/3 kali 2 berapa? 2/3. 1/3 kali 4, 4/3. 1/3 kali 0, 0, dan seterusnya. Maka ketemu baris 2 dengan kondisi ini adalah variabel basisnya diubah ke X2. Karena apa? Tadi titik potong dari kolom kunci dan baris kunci ada di X2, maka variabel basisnya diubah menjadi X2 sehingga koefisien basis menjadi 9. Nah, setelah itu kita tahu bahwa matriks echelon baris tereduksi adalah atas satu utama dan di bawah satu utama harus 0. Oke, saya konsentrasi pada pengisian baris pertama baru. Nah, baris pertama baru itu saya peroleh dari baris pertama lama ditambah negatif 1 baris kedua baru. Posisinya nanti di sini 1 ditambah negatif 2/3 ketemunya 1/3. 1 ditambah negatif 1 berapa? 0. Nah, ini sudah memenuhi bahwa di atas 1 utama 0. Dan begitu juga seterusnya sampai kolom BI. Nah, untuk baris ketiga baru itu adalah saya peroleh baris ketiga lama ditambah negatif 6 kali baris kedua baru. Baris ketiga lama 7 ditambah negatif 6 dari 2/3 sama dengan 3. Oke. 6 ditambah negatif 6 kali baris kedua baru. 6 ditambah negatif 6 kali 1 berapa?
0. Nah, ini sudah membentuk matriks echelon baris tereduksi. Kolom ini sampai BI diproses dengan aturan yang sama, maka ketemu hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita cari set J. Set J adalah hasil perkalian dari CB kali AIJ, hasil penyumannya. 0 kali 1/3, 0 ditambah 9 kali 2/3, itu 6 ditambah 0 kali 3, 0. Maka set J di sini 6. Begitu juga seterusnya sampai kolom variabel C. Nah, setelah ketemu set J, maka kita dapat menentukan CJ min set J. CJ-nya berapa tadi? 8. 8 dikurangi 6, 2. 9 kurangi 9, 0. Dan seterusnya sampai kolom C. Nah, nilai set ini saya peroleh dari aturan kemarin adalah CB dikali BI. 0 kali 1, 0 ditambah 9 kali 1, 9 tambah 0 kali 2, 0. Maka setnya adalah 9. Ini untuk bagian set. Selanjutnya kita cari CJ min set J. Nah, CJ 8 dikurangi 6, 2. 9 kurangi 9, 0. 4 kurangi 12, negatif 8. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 3, negatif 3. 0 kurang 0, 0. Nah, kita cek CJ min set J itu bagaimana? Soal kita adalah pola maksimum. Maka kalau pola maksimum, tablo akan optimum jika nilai set J min CJ itu negatif semua atau 0 untuk semua J. Nah, di sini ternyata ada nilai CJ min set J yang masih positif, yaitu posisi 2. Nah, ini akan menjadi kolom kunci. Nah, setelah kita ketemu kolom kunci, maka kita dapat menentukan BI per AIK. Kita peroleh BI dibagi AIK. 1 dibagi 1/3, 3. 1 dibagi 2/3, 3/2. 2 dibagi 3, 2/3. Oke. Nah, selanjutnya kita perbandingkan nilai BI per AIK. Pilih yang paling kecil. Ternyata dari 3 ini yang paling kecil adalah 2/3. Oke, dari 2/3 itu kita tarik, ketemu perpotongan dari kolom kunci dan baris kunci pada posisi entry matriks yang 3. Dan dia pada kolom variabel adalah X1, maka variabel basisnya akan menjadi X1. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Coba Anda cek hasil pekerjaan saya. Hasilnya nanti diperoleh tablo ketiga seperti ini dengan OBE-nya, rumusnya saya berikan di samping. Selanjutnya kita cek CJ min set J. Ternyata semua nilainya 0 dan negatif, maka tablo ini sudah optimum dengan nilai setnya adalah 31/3. Nah, sudah optimum, maka iterasi kita sudah selesai. Nah, pada tablo 3 nilai CJ min set J bernilai 0 dan negatif untuk semua J, sehingga tablo sudah optimal karena kasus maksimum. Oleh karena itu, nilai maksimum pada soal latihan tersebut adalah 31/3 saat X1, X2, X3 sama dengan 2/3, 5/3, dan 0. Oke, sebagai latihan, Anda coba selesaikan latihan yang saya berikan ini. Oke, nah,
Selanjutnya, untuk masalah baru, misalkan saya punya masalah program linear seperti ini. Nah, ternyata ini kan tidak baku. Karena apa? Kendala ketiganya lebih besar sama dengan 15, sedangkan polanya maksimum. Kita tahu bahwa bentuk baku pola maksimum itu kendalanya harus lebih kecil atau sama dengan. Nah, oke, perhatikan kendala ketiga, yaitu 3x1 plus 4x2 dikurangi 2x3 lebih besar dari 15. Sehingga untuk menjadi persamaan, maka bentuknya menjadi 3x1 plus 4x2 dikurangi 2x3 dikurangi C. C itu adalah suatu variabel sama dengan 15. C ini adalah merupakan variabel slack, yaitu atau variabel pengetat yang statusnya harus menjadi variabel basis. Tetapi pada kasus ini itu tidak bisa menjadi variabel basis. Karena apa? Karena koefisien dari variabel C adalah negatif 1. Sedangkan kita tahu bahwa syarat suatu variabel itu merupakan variabel basis, itu syaratnya adalah koefisiennya harus positif 1. Nah, untuk itu supaya kendala ketiga itu mempunyai variabel basis, maka kendala ketiga mempunyai variabel sesuatu atau variabel baru yang dapat menjadi variabel basis, sehingga perlu ditambahkan suatu variabel semu, sehingga kendala ketiga itu menghasilkan bentuk 3x1 plus 4x2 dikurangi 2x3 dikurangi C plus S sama dengan 15, di mana S itu merupakan variabel semu. Kita tahu bahwa C itu tadi adalah variabel slack atau variabel pengetat. Nah, oke, karena muncul variabel semu, maka diperlukan suatu syarat perlu supaya masalah program linear di atas mempunyai penyelesaian optimum, yaitu apa? Dalam tableau yang optimum, variabel semu harus bernilai 0. Nah, bagaimana untuk supaya variabel semu itu segera menjadi 0, maka fungsi objektif dari atau fungsi tujuan dari masalah program linear lama akan menjentuk fungsi objektif atau fungsi tujuan baru, yaitu jika pola kita adalah pola maksimum, maka fungsi objektif baru sama dengan Z dikurangi MS. Dan jika polanya adalah pola minimum, yaitu fungsi objektif barunya adalah Z ditambah MS, dengan M adalah bilangan positif yang sangat besar. Oke. Nah, contoh. Dari contoh tadi, maka bentuk kanonik masalah program linear tadi menjadi 3x1 plus 4x2 min x3 plus A sama dengan 18, x1 min 2x2 plus 5x3 plus B sama dengan 20, 3x1 plus 4x2 min 2x3 dikurangi C plus S sama dengan 15, sehingga fungsi objektif barunya menjadi memaksimumkan set aksen sama dengan set dikurangi MS. Di sini kita tahu setnya adalah x1 plus 5x2 plus 3x3 plus 0A plus 0B plus 0C dikurangi MS. Oke, sehingga diperoleh matriks
adalah matriks A adalah matriks koefisien dari SPL, matriks X adalah matriks semua variabel pada SPL, dan matriks B adalah matriks konstanta dari SPL. Sehingga tablo simpleknya menjadi seperti ini. Kita tahu bahwa kemarin mengatakan variabel semu dari variabel pengetat dari masalah program linier itu akan menjadi variabel basis pertama pada tablo pertama. Nah, sehingga tablo simpleknya akan berbentuk seperti yang saya bentuk seperti ini. Oke. Nah, perhatikan, ternyata variabel basisnya adalah A, B, dan S. Kenapa S? Karena S tadi adalah variabel basis untuk kendala ketiga. CB atau koefisien basis adalah 0 dan negatif M. M adalah suatu bilangan bulat positif yang sangat besar. Nah, ketemu tablonya seperti ini. Setelah ketemu, kita kan dapat mengisi sampai BI. Selanjutnya kita proses set, kita hitung set J 0 kali 3 tambah 0 kali 1 tambah negatif M kali 3 ketemu negatif M. 0 kali 4 tambah 0 kali negatif 2 tambah negatif M kali 4 ketemu negatif 4, dan seterusnya sampai 0 kali 0 tambah 0 kali 0 tambah negatif M kali 1 ketemu negatif M. Nah, kita dapat mencari setnya adalah 0 kali 18 tambah 0 kali 20 tambah negatif M kali 15, ketemunya setnya adalah negatif 15 M. Nah, CJ dikurangi set J itu adalah 1 dikurangi set J, 1 dikurangi negatif 3M ketemu 1 plus 3M. 5 dikurangi negatif 4M ketemu 5 plus 4M. 3 dikurangi 2M ketemu 3 min 2M. 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi M, negatif M kurangi tambah M, ini harusnya 0. Ini direvisi itu 0. Nah, selanjutnya sudah ketemu. Nah, kita polanya adalah pola maksimum, maka haruslah CJ min CJ itu bernilai negatif atau 0 semua. Nah, ternyata pada bagian ini nilainya ada yang positif, sehingga tablo pertama itu belum optimum. Oke, belum optimum, sehingga kita pilih dari nilai CJ min CJ itu mana yang lebih besar. Kita bandingkan 1 plus 3 kali suatu bilangan bulat positif M dibanding 5 ditambah 4 kali bilangan bulat positif M itu adalah ternyata lebih besarnya adalah 5 plus 4 M. Maka ini akan menjadi kolom kunci. Nah, sudah ketemu kolom kunci, maka kita dapat menghitung BI per AIK. Nah, BI per AIK-nya kita peroleh. Nah, 18 dibagi 4 sama dengan 18 per 4. 20 dibagi negatif 2 ketemu adalah negatif 10, karena negatif dan 0 itu kemarin sudah disyaratkan itu tidak ditulis atau diabaikan, maka ini kita tidak isi, kita coret, jadi kita abaikan. 15 dibagi 4 adalah 15 per 4.
dari 18/4 dan 15/4 ini, maka mana yang lebih kecil? Ternyata yang lebih kecil adalah 15/4, maka ini akan menjadi baris kunci. Nah, dengan proses yang sama seperti kemarin, tolong Anda selesaikan masalah program linear contoh di atas. Itu nanti hasilnya berapa dan ada berapa banyak iterasi yang kalian lakukan sampai tablonya adalah optimum. Nah, selanjutnya ini adalah pola kasus minimum. Nah, pada pola kasus minimum ini ada beberapa catatan hampir sama, cuma agak bedanya pola minimum tablo optimum jika nilai CJ min ZJ positif semua atau 0 untuk semua J. Jadi tablo pola minimum tablo akan optimum jika nilai CJ min ZJ lebih besar atau sama dengan 0 untuk semua J. Kolom kunci ditentukan dari nilai CJ min ZJ negatif yang paling kecil. Itu akan menjadi kolom kuncinya. Baris kunci ditentukan dari nilai BI per AIK yang terkecil, positif terkecil. Nah, pada pola minimum itu kendalanya adalah lebih besar atau sama dengan, maka akan memuat variabel semu sehingga fungsi objektifnya akan menjadi fungsi objektif baru. Bentuknya akan menjadi set aksen sama dengan set plus MA dengan M adalah bilangan bulat positif terbesar. Nah, untuk latihan coba Anda selesaikan pola minimum dengan aturan yang seperti di atas yang sudah saya jelaskan. Oke, selamat berlatih dan mengerjakan latihan-latihan soal. Terima kasih.